Assalamualaikum, welcome di ruang kosong ini. Masih bersama cawan kosong yang siap ngobrolin tentang hal-hal positif dan mengangkat pesan-pesan positif. Yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya jika kamu berkenan, dan nyalain notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru. Yuk kita mulai. Kita ini manusia biasa yang cenderung memiliki emosi, ya. Kadang kalau kita sedang emosi, cenderung mencari pelarian untuk meredakan atau melampiaskan emosi tersebut, ya. Mengelola emosi tanpa pelarian berarti itu menghadapi dan meresapi perasaan tanpa menghindarinya sama sekali atau mencari cara untuk melarikan diri dari perasaan tersebut. Jangan ya, seperti dengan kebiasaan negatif atau perilaku yang mengalihkan perhatian. Emosi itu kita kelola, ya. Sadari dan terima perasaanmu. Jangan menekan atau mengabaikan emosi yang muncul. Coba untuk mengenali dan menerima perasaan tersebut. Apakah itu marah? Apakah itu sedih? Apakah itu kecewa, takut, cemas, atau lainnya? Emosi itu bermacam-macam ya, teman-teman. Latih kesadaran atau bahasa kerennya ya, mindfulness. Berlatih mindfulness atau perhatian penuh bisa membantu kita lebih sadar akan perasaan dan emosi tanpa merasa terperangkap, terpenjara di dalamnya. Dan ini memungkinkan kita untuk merasakannya tanpa bereaksi secara berlebihan dan over again, ya. Jadi latih kesadaran, yaitu bahasa kerennya disebut mindfulness. Jika teman-teman suka menulis atau journal, ya, menulis tentang apa yang kamu rasakan bisa menjadi cara yang baik untuk memproses emosi. Dan ini membantu kita untuk menggali lebih dalam perasaan dan menemukan cara untuk menghadapinya, ya. Kadang kalau kita sedang merasakan sesuatu, kita lebih cenderung menulis, ya. Kita kadang memiliki buku diary, ya, harian gitu. Jadi itu lebih baik untuk menuangkannya di situ untuk memproses emosi ini supaya tidak mengalir ke hal yang negatif. Emosi ini juga apa cara mengatasinya? Kita berbicara dengan seseorang yang kita percayai. Terkadang berbicara dengan teman, keluarga dekat, atau seorang profesional, ya, seorang profesional yang bisa membantu untuk menenangkan pikiran dan mendapatkan perspektif lain tentang situasi yang kita hadapi. Ini sangat penting, ya, kita berbicara dengan orang yang kita percayai untuk menyalurkan emosi ini supaya tidak mengalir atau kita melakukan perbuatan yang merugikan atau negatif, ya, gara-gara si emosi yang tidak terkendali. Penting bagi kita juga untuk memahami pemicu emosi itu. Coba untuk mengenali apa yang memicu perasaan kita dan cari pola-pola tertentu. Dengan memahami apa pemicu emosi pada diri kita, kita bisa belajar cara menghadapinya dengan baik di masa depan, ya. Tentu ini penting sekali. Kita amati apa yang menyebabkan kita menjadi emosi, ya. Dengan cara-cara tersebut, kita bisa mulai mengelola emosi tanpa harus menghindarinya atau mencari pelarian yang justru bisa memperburuk situasi. Mengelola emosi dengan baik itu sangat penting, ya, teman-teman, karena mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik itu hubungan personal, ya, hubungan menyeluruh, ya, seperti hubungan pekerjaan maupun kesejahteraan mental, ya, teman-teman. Jadi kita selalu harus bisa berusaha mengendalikan, bukan dikendalikan sih sebenarnya, ya,
untuk lebih ke mengelola ya, emosi itu dikelola dengan baik ya, kayak gitu. Karena emosi ini adalah suatu perasaan yang bisa hilang ya, bisa hilang, dan kita hendaknya mengelolanya dengan baik supaya tidak cenderung ke hal-hal yang negatif. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sudah saatnya saya undur diri. Sampai jumpa kapan-kapan. Wassalam.